Aku diusir bapak usai menikah dengan pria asing. Aku kira bakal hidup nelangsa, tetapi ternyata malah. Judul, Mas Berandal, I Love You. Penulis, Akhzana Ern. Novel ini tamat hanya di aplikasi KBM App. Kamu bisa download di Play Store. Bab 7. Suamiku masuk kamar dan terus meminta maaf. Ia bahkan berlutut di hadapanku. Maaf jika ini menyulitkanmu, tapi bapakmulah yang merencanakan pernikahan ini. Aku nyaris tersedak liurku sendiri. Bualan apalagi ini? Bohong. Saya tidak bohong. Lalu kenapa bapakku mundur dari jabatan? Dia malu karena aku Mas Berandal. Saya yang memintanya. Tolong kendalikan suaramu. Sekuat tenaga aku melempar bantal ke arah lelaki itu. Kurang ajar sekali. Ada hak apa dia memerintah bapak? Apa hanya karena dia anak gubernur? Bedebah. Kalau aku nggak mau kenapa? Aku melempar lagi bantal dan guling, juga beberapa benda yang ada di sekitarku. Ia bahkan tidak bereaksi saat remote televisi menghantam dahinya. Lelaki itu tetap tenang dan sabar menunggu badai dalam hatiku mereda. Aku menjerit-jerit seperti orang tak waras. Rasa bersalah bercampur marah menjadi satu. Aku tidak peduli jika aksiku ini didengarkan tetangga. Yang penting emosiku tersalurkan. Kenapa bapak harus merencanakan pernikahan ini? Meskipun aku bukan anak yang bisa dibanggakan, apakah harus seperti ini? Ini tidak adil untuk... Kenapa harus aku? Kenapa? Lututku terisak. Aku terengah-engah karena kelelahan dan dia keluar kamar dan kembali dengan segelas air putih. Minumlah, pintanya menyodorkan minuman ke arahku. Kita akan bicara jika kau tenang. Aku tak sudi menerima, tangan ini segera menyingkirkan benda bening itu hingga jatuh di lantai. Hal itu terjadi berulang kali. Lelaki itu tak jenuh mengambil gelas untukku tampik dan hancur berkeping-keping. Entah sejak kapan energiku habis, aku tertidur dalam keadaan meradang. Hingga saat azan subuh berkumandang aku membuka mata, kulihat dia tertidur dalam posisi yang menyedihkan. Kepalanya bersandar pada dinding. Mungkin, semalaman ia menunggu amarahku reda dengan duduk berlutut di bawah ranjang. Pecahan gelas masih berserakan dengan genangan air yang membasahi celana pria itu. Jika ia pikir aku akan iba melihat dirinya, dia salah. Aku tidak peduli dan keluar dari kamar. Tunggu, tutur lelaki itu membuat langkahku terhenti. Saya boleh ikut sholat? Aku tercenung untuk sesaat dan segera menjawab setelah sadar. Terserah. Ia segera mengambil wudhu. Aku pun menyalakan lampu ruang tengah agar lebih terang. Tidak mungkin kami sholat di kamar yang dipenuhi beling. Pria itu menjadi imam salat subuhku kali ini. Usai sholat hatiku jadi lebih tenang. Kemarahan tadi malam perlahan-lahan teredam. Apalagi Mas Hanan tadi membaca ayat-ayat Al-Quran dengan begitu baik dan merdu. Ia seperti paham betul bacaan yang ia lantunkan, membuat hatiku yang keras menjadi melunak. Dia mengulurkan tangan seolah-olah mintaku kecup punggung tangannya. Maaf, aku belum rela Mas. Aku berpaling muka dan menjauh. Rasanya ingin sekali segera keluar rumah dan mencari pekerjaan. Aku tidak bisa jika harus lama-lama melihat lelaki ini. Juga, perlu memastikan masa depan dengan bekerja. Dia bisa saja meninggalkanku kapan saja. Langkahku cepat menuju dapur. Ayo kita menanam sayur di lahan belakang, ajaknya dan aku cuma menatapnya sinis. Saya ingin menanam cabai. Kamu mau menanam apa? Aku mau cari kerja, jawabku ketus. Kamu jangan bekerja, saya saja yang kerja. Aku mendengkus kasar. Kerja apa emang? Saya mau kerja jadi kuli di pembangunan talut, jawabnya yakin. Aku memutar mata. Katanya anak gubernur, tapi mau kerja jadi kuli bangunan. Yang gubernur itu papa bukan saya. Jangan menilai orang dari siapa orang tuanya, tapi nilai dia dari apa yang dilakukan, ungkapnya tegas. Saya punya istri yang harus dinafkahi, bukan menantu yang harus ditanggung mertua. Pola pikir lelaki ini sebenarnya unik. Meski penampilannya seperti berandal, tutur katanya sangat sopan, sikapnya juga lembut dan penyabar. Namun aku tidak mau tertipu. Dia sudah menghancurkan masa depanku, bisa saja ini semua cuma pura-pura. Kamu nggak bisa kerja yang lebih baik? Kamu jadi kuli bangunan bakalan jadi bahan olok-olokan warga Mas. Saya punya gaji tetap, tapi saya perlu jadi kuli. Apa buktinya kalau kamu punya gaji tetap? Jadi tukang hipnotis buat beli gelang hitam, ada gajinya? Seruku tertahan, lantaran Dinda mulai mengawasi rumah kami. Saya belum bisa bilang, tapi saya bisa memberimu nafkah yang halal. Pembohong.
Berikan nomor rekeningmu. Aku kebingungan menjawab, apakah dia serius? Aku nggak punya. Memangnya ada? Orang tidak ada rekening? Tanyanya tenang. Orang ini cukup membuatku penasaran, dia sedang sandiwara atau bagaimana? Aku belum dapat kerja, jawabku singkat. Rasanya enggan menjelaskan juga jika selama ini aku gajian cash. Jadi kasir minimarket milik keluarga Dinda, aku tidak perlu membuat rekening. Ayah Dinda selalu memberiku gaji di amplop tiap bulan. Hingga akhirnya aku dip 3 cat bulan lalu karena ulah putrinya sendiri. Buatlah rekening, saya akan transfer jatah bulanan kamu. Dan ingat, jangan biasakan menyimpan uang tunai dalam jumlah besar. Itu mengundang bahaya. Aku tersenyum sinis. Jangankan menyimpan uang dalam jumlah banyak, dompetku tidak pernah memuat lembaran uang lebih dari 10 lembar meski habis gajian. Setelah itu, menguap tanpa pamit. Memangnya dia pikir, uang patnang dalam jumlah besar itu berapa? 1 juta, 2 juta. Tidak perlu ada rekening, jangan membual. Cari kerja yang baik biar bisa bayar kontrakan buat tahun depan. Saya punya pekerjaan, Hastu. Hastu? Tanyaku menatapnya kesal. Nama itu lebih mirip nama setan daripada manusia. Bagaimana kalau Tipo? Hastuti Nurjanah kan? Apanya yang salah? Iya, tapi nggak Hastu juga kali. Protesku sedikit membentak, tetapi tertahan karena takut berisik. Nur? Atau Janah? Aku menggeleng kuat. Apalagi Nur dan Janah, dua nama itu memang bagian dari nama panjangku, tetapi Nur dan Janah adalah saudara Mbak Muna. Namanya saja yang indah, tetapi kelakuannya nauzubillah. Jika tidak ada rekening, kamu bisa bikin dompet online, bukan? Lelaki itu hendak meraih ponselku. Jangan, bentakku. Katakan dulu, apa pekerjaan yang memberimu gaji tetap? Mas Hanan menoleh ke kanan dan kiri, kemudian ia mengambil ponsel jadulnya. Ia membuka benda itu dan menghubungi seseorang. Alih-alih menempelkan di telinganya, suamiku justru menyerahkan ponsel itu untuk kudengarkan. Siap, Kapten. Suara lelaki di seberang telepon mengejutkanku. Kapten, bisikku sambil melotot ke arahnya. Suamiku menjawab lirih. Coba jelaskan siapa saya, katanya. Siap, Letnan 1 Hanan Rifai, usia 34 tahun, Kapten Pasukan Khusus Badan Inteligen Negara. Cukup, Mas Hanan menyela. Terima kasih. Siap, Kapten, izin menutup sambungan. Aku terperangah. Suamiku bukan hanya anak gubernur, bukan cuma cucu Kiai Kondang, tetapi dia tentara berpangkat Letnan 1. Nyaris pingsan aku mendengarnya. Lalu, bagaimana jika semua warga tahu? Berandal yang mereka hujat ternyata bukan orang biasa. Apa maumu? Tanyaku tegas. Meski badan gemetar luar biasa. Kamu kesini pasti bukan tanpa alasan. Lelaki itu menutup pintu kamar dan melangkah lebih dekat. Jarak kami hanya 1 jengkal, aku bahkan mampu mendengar tarikan napasnya. Ia membisikkan sesuatu. Kamu tahu kenapa pemerintah tidak memperhatikan desa ini? Aku menggeleng. Kenapa, balik tanya, coba? Semakin sedikit yang menjamah wilayah ini, maka semakin mudah kalangan tertentu berbuat curang. Kamu tahu, transaksi haram terjadi di desa ini selama bertahun-tahun? Jemariku menutup mulut ini yang menganga. Bapakmu melaporkan adanya penyelewengan dana desa, dan saat diselidiki itu bukan korupsi biasa. Jadi tolong, bantu saya menuntaskan misi ini. Aku menatap ke arah lain setelah mata kami sempat beradu pandang. Jadi, aku tengah menjadi tumbal operasi seorang oknum? Haruskah aku diam dan menuruti permainannya? Pernikahan ini hanyalah alat untuk melancarkan misi rahasia? Apakah aku ungkap saja semua? Bukankah masa depanku juga sudah hancur sekarang? Biar impas. Bersambung. Mas Brandal, I love you. Penulis Ahzana Ern. Baca selengkapnya di aplikasi KBM Apps.